Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syafrida Azahra, NPM saya 2015-1052. Saya dari kelas reguler 21A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang biasanya melewati proses produksi industri. Pasar persaingan tidak sempurna menggambarkan situasi di mana penjual atau pedagang dalam suatu pasar lebih sedikit dibandingkan pembeli. Penjual berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya merekalah yang mampu menjual produk dengan jumlah yang terbatas. Adanya hal jumlah penjual lebih banyak menjadikan penentuan harga produk di pasar terjadi ketidakseimbangan. Kemudian, ciri dari pasar persaingan tidak sempurna antara lain, yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, yang kedua yaitu penjual menentukan harga, yang ketiga yaitu sulit masuk ke dalam pasar, yang keempat yaitu tidak adanya barang pengganti. Kemudian kita akan masuk kepada contoh-contoh pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada dinamakan dengan pasar monopoli. Monopoli adalah kondisi di mana terdapat satu penjual dan banyak pembeli dalam pasar. Penjual mempunyai kekuatan besar, dikenal oleh masyarakat luas, dan modal yang besar. Keberadaan modal yang besar menyulitkan kompetitor baru untuk memasuki pasar. Penjual biasanya akan menetapkan hak paten atau hak cipta serta hak eksklusif terhadap produk dan meningkatkan kualitas melalui inovasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya itu adalah Pertamina dan PLN. Yang kedua yaitu pasar monopsoni. Berbanding terbalik dengan monopoli, pasar monopsoni terdapat banyak penjual dengan hanya ada satu pembeli. Pada pasar ini, pembeli jauh lebih berkuasa dibandingkan penjualnya. Harga produk bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli, di samping penjual tetap akan mencari keuntungan sebanyaknya. Kualitas dari produk yang dijual juga lebih terjamin karena penjual berusaha memberikan yang terbaik untuk pembeli agar tak kalah dengan penjual lainnya. Contohnya ini seperti di pedesaan. Contohnya itu petani. Nah, petani ini nanti akan menjual hasil panennya itu kepada tengkulak-tengkulaknya. Nah, si tengkulak-tengkulaknya ini tadilah yang dapat kita katakan sebagai salah satu contoh pasar monopsoni. Kemudian yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Jika monopoli hanya terdapat satu penjual, maka pada oligopoli ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Kegiatan promosi masih diperlukan untuk mengenal produk kepada masyarakat luas serta bersaing dengan penjual lain. Persaingan yang terjadi pun cenderung sangat ketat. Bila terjadi penurunan harga oleh satu penjual, maka penjual lain akan terpengaruh dan ikut menurunkan harga supaya pembeli tidak berpaling kepada kompetitor. Contohnya ini pemilik merek handphone. Kan ada banyak merek handphone yang ada di dunia ini seperti Xiaomi, Samsung, Apple, dan segala macamnya. Selanjutnya yaitu pasar oligopsoni. Nah, pasar oligopsoni ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Contoh dari oligopsoni ini, contohnya itu seperti di pedesaan adanya ram-ram kelapa sawit. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan pasar duopoli. Pasar duopoli yaitu pasar yang di dalamnya hanya terdapat dua produsen saja. Contohnya yaitu seperti perusahaan mobil di Indonesia yang pada pasarnya itu hanya dikuasai oleh dua produk seperti Toyota dan Daihatsu. Kemudian selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tetapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing dari segi fungsi, manfaat, kemasan, dan bentuk, dan lain sebagainya. Jumlah penjual pada pasar ini tidak terbatas dan dapat dimasuki dengan mudah oleh kompetitor baru. Inovasi dan promosi menjadi penentu dalam kesuksesan penjualan produk ini.
Nah, contoh dari pasar monopolistik ini seperti Unilever, Kao, dan sebagainya. Unilever ini kan menjual berbagai kebutuhan rumah tangga yang otomatis akan mempermudah kompetitor-kompetitor baru untuk masuk karena barang-barang yang dijualnya itu kalau bisa kita bilang itu banyak beredar dan mudah untuk dibuat gitu. Demikianlah penjelasan saya mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.